Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, teman-teman, pastikan teman-teman sudah siap untuk mendengarkan informasi dari Ustazah Astri ya. Nah, Ustazah Astri mau menyampaikan tema minggu ini temanya adalah bermain di lingkunganku. Lalu untuk subtemanya bermain di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, sebelumnya Ustazah Astri mau menyampaikan lagu tema tersebut terlebih dahulu nih. Lagu temanya bermain di lingkungan sekolah. Nada lagunya Lihat Kebunku. Ayo kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo temanku bermain bersama dengan gembira di sekolah tercinta. Perhatikanlah kebersihan sekolah, jagalah benda dan sarana yang ada. Nah, itu untuk lagu temanya ya. Nanti teman-teman boleh mencobanya lagi di rumah. Nah, teman-teman, suatu ilmu yang merupakan bagian dari proses pendidikan itu ada dalam hadis sebagai berikut. Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang tidak untuk mencari keridhaan Allah, tapi hanya untuk mendapatkan nilai-nilai material dari kehidupan duniawi, maka ia tidak akan mencium harumnya surga. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Nah, teman-teman, tadi sudah Ustazah informasikan mengenai temanya ya. Temanya tentang bermain di lingkungan sekolah. Apa ya pengertian lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana siswa berada dalam lingkungan situasi belajar, dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang kepribadian anak. Suasana lingkungan sekolah yang bagus sangat mendukung tumbuh kembang kepribadian bagi siswa, dan suasana belajar yang nyaman yang membentuk kedisiplinan sekolah. Lalu, apa ya itu sekolah? Sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa atau murid dalam pengawasan para pengajar atau guru. Nah, teman-teman boleh dilihat di gambar di sampingnya. Lingkungan sekolah adalah yang berada dalam sekolah. Nah, lingkungan di mana siswa berada dalam lingkungan situasi belajar. Nah, sedangkan sekolah adalah suatu lembaga pendidikan untuk mendidik siswa atau murid dalam pengawasan para pengajar atau guru. Nah, lalu lingkungan sekolah meliputi ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama adalah lingkungan fisik sekolah, yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga adalah lingkungan akademis. Lingkungan fisik sekolah meliputi sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan sarana media belajar. Lalu yang kedua, lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain. Nah, lingkungan akademis, suasana sekolah, dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, lalu contoh permainan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, contoh dari Ustazah Astri ada 3. Yang pertama adalah gobak sodor. Teman-teman pernah mendengar permainan ini? Nah, permainan ini adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari 2 grup, di mana masing-masing tim terdiri dari 3-5 orang. Nah, boleh dilihat di gambarnya ya. Lalu yang kedua adalah cublak-cublak suang. Nah, salah satu permainan yang disertai lagu pengiring yang dinyanyikan. Lagu pengiring dalam permainan ini berjudul sama dengan nama permainan itu.
sendiri, yaitu Cublak-Cublak Suweng. Nah, lihat di gambarnya. Lalu yang ketiga adalah permainan bentik. Pernah mendengarnya, teman-teman? Nah, permainan yang bisa hanya bermodalkan 2 tongkat kayu dengan ukuran berbeda. Nah, dengan cara apa ya bermainnya? Nah, kayu panjang dengan kayu pendek lalu dipukul kayu pendeknya. Seperti itu permainannya. Nah, lalu untuk materi PPKN adalah aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, ada yang sudah tahu apa itu tata tertib? Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan apabila melanggar akan mendapat sanksi atau konsekuensi. Sedangkan aturan sekolah adalah aturan yang dibuat oleh pihak sekolah dan semua anggota masyarakat termasuk guru dan siswa harus mematuhinya. Nah, aturannya apa saja ya? Aturan sekolah ada masuk kelas tepat waktu. Nah, jika terlambat apa ya kira-kira konsekuensinya? Lalu yang kedua adalah upacara bendera. Nah, di semua sekolah pasti melaksanakan upacara bendera. Itu adalah aturan sekolah. Lalu yang ketiga, mengerjakan tugas atau proyek. Nah, ketika di sekolah, teman-teman pasti mendapatkan tugas atau proyek. Pastikan teman-teman mengerjakan tugas tersebut. Nah, jika tidak dikerjakan, apa konsekuensinya? Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya konsekuensinya bagi teman yang tidak mengerjakan proyek. Nah, lalu yang keempat, aturannya adalah menggunakan seragam sekolah. Nah, sekolah manapun ketika kita berangkat sekolah, pastikan kita menggunakan seragam sekolah. Lalu bagaimana ya Ustazah jika tidak menggunakan seragam sekolah? Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana kalau kita pergi ke sekolah tapi tanpa menggunakan seragam sekolah? Apakah bisa disebutkan kita sekolah? Nah, kalau seperti itu tidak bisa ya kita sebutkan sebagai sekolah kecuali kalau bermain. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah aturan sekolah yang menggunakan seragam sekolah. Lalu yang kelima adalah menjaga lingkungan sekolah. Nah, jika teman-teman misalnya di lingkungan sekolahnya tidak ada pohon, kita boleh menanam tanaman di sekolah ya agar terlihat indah di sekolah kita. Lalu yang keenam, buang sampah pada tempatnya. Nah, pasti di semua sekolah terdapat tempat sampah di sana. Nah, jadi pastikan teman-teman membuang sampah pada tempatnya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, apa ya konsekuensinya bagi teman yang tidak membuang sampahnya pada tempatnya? Nah, berarti konsekuensinya apa yang akan dibuat oleh sekolah tersebut? Lalu yang ketujuh adalah melaksanakan tugas piket. Nah, siapa yang pernah melaksanakan tugas piket? Pasti teman-teman pernah ya melakukan tugas piketnya. Nah, tugas piket itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh walas biasanya. Nanti setiap harinya bergantian dengan teman yang lain. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu aturan di sekolah, yaitu tugas piket. Lalu, nah teman-teman, itu tadi aturan tata tertib di sekolah. Ada berapa ya tadi Ustazah sudah sampaikan? Ada 7 ya contohnya. Nanti teman-teman bisa menyebutkan lagi selain itu. Nah, lalu Ustazah Asim mau menyampaikan dampak dari tata tertib sekolah. Apa ya itu dampaknya? Nah, dampak adalah akibat teman-teman. Nah, akibatnya ada 2. Ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak positifnya adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu yang kedua, patuh pada peraturan sekolah atau guru. Yang ketiga, introspeksi dan berjanji tidak akan melanggar peraturan lagi. Yang keempat, menjaga ketertiban sekolah. Yang kelima, dan menjaga kedisiplinan siswa. Nah, itu adalah dampak positifnya. Lalu apa ya dampak negatifnya? Dampak negatif dari tata tertib sekolah adalah bersikap acuh pada peringatan sekolah atau guru,
selalu mengulang kesalahan yang sama. Yang ketiga, tetap tidak mentaati peraturan sekolah. Yang keempat, memprovokasi teman-temannya untuk melanggar peraturan sekolah. Nah, kira-kira apa yang teman-teman akan lakukan? Dampak positif atau negatif? Pasti kita memilih dampak positif ya, agar kita belajar dari pengalaman. Lalu ada lagi tujuan tata tertib sekolah. Nah, tujuan dari tata tertib sekolah adalah yang pertama, agar siswa mengetahui tugas, hak, dan kewajibannya. Yang kedua, agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreativitas meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya. Lalu yang ketiga, agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan. Nah, itu tujuan tata tertib sekolah ya. Dan apa ya manfaat dari tata tertib sekolah? Nah, manfaatnya adalah disiplin yang dimiliki oleh siswa akan siswa itu sendiri dalam tingkah laku sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Siswa akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. Aturan yang dibuat di sekolah akan bisa dilaksanakan dengan baik jika siswa sudah memiliki disiplin yang ada dalam dirinya. Nah, itu adalah manfaat tata tertib sekolah. Kita akan lebih disiplin, teman-teman. Nah, manfaat tata tertib sekolah itu kita agar bisa disiplin baik di sekolah maupun di rumah. Nah, lalu kesimpulannya. Apa itu kesimpulannya, Ustazah? Kesimpulan yang dapat diambil dari tata tertib sekolah harus dipatuhi bersama-sama agar terbentuknya suasana aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar. Para guru dapat memberikan contoh dan mengingatkan kepada siswa-siswinya untuk menjaga kerapihan berseragam, dan juga sesekali guru memberi pengarahan dan teguran pada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Nah, jadi teman-teman, jika guru-guru harus mengingatkan kepada siswanya untuk menjaga kerapihan berseragam. Nah, jadi ketika teman-teman tidak mengikuti aturan tersebut, berarti gurunya memberikan teguran kepada teman-teman. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Nah, lalu Ustazah Asih mau memberikan proyek kepada teman-teman. Kemarin Ustazah Asih sudah memberikan kertas untuk membuat poster. Nah, proyeknya adalah buatlah poster gambar tentang aturan di sekolahmu yang kamu ketahui. Nah, teman-teman nanti membuat poster yang sudah Ustazah Asri berikan bahan proyeknya ya kemarin kepada bundamu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, kita berdoa dulu yuk. Pembelajarannya sudah tuntas ya. Teman-teman boleh mempelajari lagi di rumah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Selamat mengerjakan proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.